Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kezia Naftali Gerungan. Saya dari kelas A Malam dengan nomor induk mahasiswa 21903021882. Di kesempatan kali ini, saya kembali akan menjelaskan materi dari mata kuliah kewirausahaan dengan judul mengembangkan konsep bisnis. Kita masuk ke dalam materi, yaitu mengembangkan konsep bisnis. Produk atau jasa konsultasi yang saya ambil yaitu manajemen pelayanan kesehatan. Penyusun konsep bisnisnya saya sendiri yaitu Kezia Naftali, dan untuk formnya terdapat langkah-langkah, kriteria, dan rekaman hasil. Untuk langkah yang pertama yaitu menentukan produk yang akan dibuat konsep bisnisnya. Dari langkah yang pertama itu terdapat kriteria. Kriteria yang pertama yaitu nama produk atau jasa. Nama produk atau jasa yang saya ambil yaitu jasa mengembangkan pelayanan kesehatan home care. Untuk kriteria yang kedua yaitu deskripsi produk atau jasa. Biasanya diidentifikasi dengan berdasarkan tuntutan pemangku kepentingan. Deskripsi produk atau jasa yang saya ambil yaitu merupakan jasa layanan perawatan kesehatan di rumah secara mandiri yang berkesinambungan dengan komprehensif dengan melibatkan pasien, keluarga pasien, dan pemberi pelayanan. Untuk kriteria yang ketiga, yaitu bentuk paket penjualan. Biasanya diidentifikasi berdasarkan kebutuhan pemangku kepentingan. Bentuk paket penjualan yang saya ambil bisa satuan atau paket, tergantung jenis pelayanan yang kita mau. Biasanya di saat pandemi seperti ini, yang bisa diambil contoh yaitu swab test. Sekarang sudah bisa diadakan di rumah, tanpa harus datang ke rumah sakit. Atau pasien yang ingin kontrol kesehatan tanpa harus pergi ke rumah sakit. Untuk langkah yang kedua, yaitu mengidentifikasi target pasar. Kriteria dari langkah yang kedua, yaitu yang pertama adalah target pengguna atau klien. Biasanya, diidentifikasi berdasarkan kemungkinan yang dapat menikmati produk atau jasa. Target pengguna atau klien yang saya pilih yaitu pemasaran massal. Pemasaran tidak terdiferensiasi, yaitu pasien atau klien yang ingin melakukan pelayanan home care dengan berbeda-beda keluhan atau penyakit. Untuk kriteria yang kedua yaitu target lokasi pemasaran. Target lokasi pemasaran yang saya pilih yaitu distrik. Layanan home care dengan kunjungan rawat jalan per bulannya dapat menjadi pasar yang dapat diperkenalkan kepada pasien-pasien lain. Langkah yang ketiga yaitu mengidentifikasi alasan mengembangkan produk. Kriteria dari langkah yang ketiga ini adalah kesenjangan produk atau jasa. Diidentifikasi berdasarkan hasil survei dan analisa. Kesenjangan produk atau jasa yang saya pilih yaitu pasokan. Alat-alat kesehatan yang dibutuhkan masih kurang karena di masa pandemi ini banyak konsumen yang ingin memesan pelayanan kesehatan di rumah. Untuk kriteria yang kedua yaitu peluang pasar. Biasanya diidentifikasi berdasarkan hasil survei dan analisa. Peluang pasar yang saya pilih yaitu penetrasi pasar. Biasanya menjual lebih banyak produk di pasar yang ada. Langkah yang keempat yaitu mengembangkan fitur spesial. Untuk kriteria yang pertama, yaitu tujuan produk atau jasa dan penggunaan. Biasanya diidentifikasi berdasarkan survei dan analisa. Tujuan produk atau jasa dan penggunaan tersebut yang saya pilih yaitu produk kenyamanan. Ini adalah jenis produk yang dibeli konsumen berulang kali. Kriteria yang kedua dari langkah yang keempat ini yaitu fitur-fitur utama yang ditawarkan diidentifikasi berdasarkan analisa tujuan dan penggunaan. Fitur utama yang saya pilih yaitu janji. Memenuhi kebutuhan atas rasa aman dan nyaman pasien karena berada di tengah-tengah keluarga dengan tetap memenuhi prinsip persyaratan kesehatan. Untuk kriteria yang ketiga dari langkah yang keempat yaitu manfaat produk atau jasa. Biasanya diidentifikasi sesuai pemangku kepentingan. Manfaat produk atau jasa yang saya pilih yaitu manfaat kesehatan.
Perawatan sama efektifnya seperti di rumah sakit atau fasilitas kesehatan. Pelayanan lebih cepat, holistik, dan komprehensif, dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan keadaan pasien. Kriteria yang terakhir dari langkah yang keempat yaitu reliabilitas produk atau jasa. Biasanya diidentifikasikan sebagai jaminan keberlangsungan pengembangan bisnis. Reliabilitas produk atau jasa yang saya pilih yaitu area bisnis utama, yang jaminan mutu kesehatan. Langkah yang terakhir yaitu mengembangkan tim manajemen. Kriteria yang pertama yaitu personal branding tim konsultan. Diidentifikasi berdasarkan portofolionya. Untuk personal branding tim konsultan, saya memilih portofolio karena pelayanan ini menyediakan portofolio yang pasti penting untuk dilihat dan diketahui konsumen. Juga menyediakan sertifikat karena semua tim medis atau produsen sudah lulus tes dan ujian sehingga memiliki sertifikat yang sesuai. Dan juga pengakuan dari masyarakat karena sudah banyak diakui nilai dan mutunya oleh masyarakat. Untuk kriteria yang terakhir, yaitu kualifikasi tim. Biasanya diidentifikasi sesuai kerangka kualifikasi nasional. Kualifikasi tim yang saya pilih untuk level kerangkanya yaitu level 7. Sekian video saya kali ini. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf jika banyak kekurangan di dalam video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.